SMA Negeri 4 Pekalongan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kota Pekalongan, yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 383A, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 4 Pekalongan merupakan sekolah ramah anak yang memiliki fasilitas yaitu lapangan voli dan basket, beberapa ruang laboratorium seperti lab bahasa, lab komputer, lab kimia, serta lab IPA. Kemudian ada masjid di dalam area sekolah, ada gazebo atau taman belajar, serta ada fasilitas wifi atau akses internet unlimited, dan ruang UKS. SMA Negeri 4 Pekalongan memiliki program sekolah diantaranya 5 day school atau 5 hari jam sekolah, Sabtu dan Minggu libur. Kemudian ada tadarus pagi mulai pukul 6.45 dan ada sholat duhur berjamaah. Sedangkan program unggulannya yang pertama yaitu sebagai peraih sekolah adiwiyata tingkat nasional. Yang kedua, sekolah bebas narkoba dan narkotika. Yang ketiga, sekolah berbasis religius. Yang keempat, sekolah ramah anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai sekolah ramah anak yang sudah dideklarasikan di SMA Negeri 4 Pekalongan. Kita ikuti yuk teman-teman. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah formal, non-formal, maupun informal yang mengutamakan hak anak. Jadi sekolah itu tentunya bersih, aman, ya kan, tertib, indah, dan menjamin kaitannya dengan kenyamanan anak tersebut. Di sekolah ramah anak jauh dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, apalagi kekerasan seksual. Jadi bahkan kaitannya dengan peraturan tata tertib siswa, merumuskan peraturan tata tertib apapun di sekolah tersebut juga melibatkan anak untuk ikut bersama merumuskan tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Jadi hak anak dan suara anak amat dihargai di sekolah tersebut. Di awal tahun pelajaran 2020, di waktu itu Pak Wali Kotanya masih Pak Selani Mahfud ya. Kemudian alhamdulillah kita menjadi pionir untuk sekolah ramah anak. Di tahun 2020 kita juara 1. Kemudian bisa kita pertahankan di tahun 2021 menjadi juara utama untuk semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA untuk sekolah ramah anak. Yang jelas stakeholder itu ya berarti yang memberikan penghargaan ke kami. Tapi di balik itu semua tentu peran serta seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, anak, orang tua, komite sekolah gitu. Sehingga itu melibatkan semua kaitannya dengan sekolah ramah anak. Karena kita ingin memberikan kenyamanan, Pak, kenyamanan pada anak-anak, anak merasa dilindungi, merasa dihormati haknya, kemudian mereka bisa nyaman berada di sekolah, merasa senang berada di sekolah. Kemudian tidak hanya itu ya, kebijakan sekolah ramah anak juga dibangun komitmennya oleh kepala sekolah melalui berbagai macam kegiatan workshop kaitannya dengan sekolah ramah anak. Kemudian membangun pengertian, kesepahaman kaitannya dengan hak anak terhadap Bapak Ibu guru. Kemudian hal-hal lain seperti di kami tidak ada sanksi bagi anak kalau mereka melanggar ataupun melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan sekolah, tapi bentuknya adalah pembinaan. Tidak ada berupa Anda saya jatuhkan sanksi, tidak bisa.
Dan kita akan memberikan suatu pembinaan yang memang bisa menyentuh kaitannya dengan hak anak dan menyentuh hati anak tersebut untuk mau bisa berubah tanpa harus dipaksa. Ya, jelas kita berkomitmen untuk terus menjadi sekolah ramah anak dan memberikan diseminasi pada sekolah lain. Ada beberapa sekolah yang sudah berkunjung di SMA 4 melakukan studi banding kaitannya dengan sekolah ramah anak. Karena sekolah ramah anak itu juga sangat bersinergi dengan sekolah adiwiyata, di mana itu ada kata bersih, indah, nyaman. Ya, adiwiyata, kami juga sudah meraih adiwiyata nasional di tahun pelajaran tahun ini 2021. Kita meraih adiwiyata nasional dan itu sangat bersinergi dengan sekolah ramah anak. Untuk sekolah ramah anak itu memang harus memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama memiliki bangunan sekolah yang aman, kemudian juga memiliki fasilitas sekolah yang memadai dan aman bagi anak, kemudian juga ada peraturan yang menjamin keselamatan anak, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Kemudian ciri yang berikutnya itu juga siswa mempunyai kebebasan menyampaikan pendapat, yang mana pendapat itu bisa disampaikan secara sopan sesuai dengan etika. Kemudian juga tidak membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian juga sekolah mempunyai kurikulum pembelajaran yang sesuai dari pemerintah. Kemudian juga ada hubungan antara guru dengan siswa dengan baik. Juga di sini sekolah ramah anak mempunyai ciri juga adalah mempunyai peraturan perlindungan anak dari perundungan, serta para pengajar itu bisa menyelesaikan atau menangani suatu masalah dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah yang sangat mendukung sekali, bahwa sekolah ramah anak itu harus didukung oleh masyarakat sekitar, kemudian oleh orang tua maupun oleh warga sekolah. Jadi untuk kegiatan di SMA 4 itu banyak sekali yang diterapkan yang mencerminkan sekolah ramah anak. Itu diantaranya misalnya Bapak Ibu Guru sering melakukan pembelajaran outing kelas, pembelajaran di luar kelas. Jadi bisa dilaksanakan di gazebo atau misalnya di lingkungan terbuka di luar kelas, bisa juga di perpustakaan. Di samping itu juga Bapak Ibu Guru di sela-sela pembelajaran itu juga sering melakukan proses ice breaking. Bisa berupa menyanyi, bisa berupa senam, bisa berupa tebak-tebakan, yang mana itu bisa membuat siswa itu belajar merasa tidak jenuh gitu. Untuk pendidikan inklusi di sini kebetulan untuk SMA 4 itu kan memang memiliki beberapa siswa ya, jadi hanya beberapa saja yang mempunyai kelainan atau cacat. Dalam hal ini pelayanan sekolah kepada siswa-siswa tersebut disamakan dengan siswa-siswa yang lain. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Guru siap memberikan pelayanan sepenuhnya apabila siswa-siswa tersebut membutuhkan bantuan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMA 4 itu sangat banyak sekali ya. Jadi mulai dari olahraga, seni, kemudian juga yang sifat akademik, kemudian yang sifatnya bela diri, banyak sekali. Diantaranya untuk bela diri itu ada taekwondo, ada karate, kemudian ada pencak silat. Kemudian di olahraga itu ada atletik, kemudian senam, pentakwe, ini yang lagi olahraga cabang baru ya, yang masih benar-benar baru, ini malah yang pertama kali di SMA 4 ya. Kemudian juga ada futsal, bola voli, kemudian ada panahan, tenis meja, bulu tangkis ya. Kemudian untuk yang seni itu ada seni tari, seni musik, seni rupa, ada semua. Kemudian di samping itu juga ada organisasi, misalnya ada pecinta alam, Paspatih, kemudian ada Masdar, ada English Club, kemudian ada PMR,
dan ekstrakurikuler yang wajib di SMA 4 untuk kelas 10 adalah pramuka. Nah, untuk yang ekstra pilihan itu siswa diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan bakat dan minat masing-masing siswa. Jadi dalam penerapan sekolah ramah anak, peran bimbingan konseling adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling sehingga anak mendapatkan karakter dan mempunyai nyaman terhadap pembelajaran di sekolah, kemudian kondisi di lingkungan sekolahnya. Punishment, karena kita sekolah ramah anak, jadi tidak ada punishment di sana. Kita hanya jika ada anak yang melanggar, kita panggil, kita berikan bimbingan, kemudian konseling. Kalaupun yang berat sampai kita panggil orang tuanya. Hanya sekedar itu. Kemudian untuk reward, untuk anak-anak yang mempunyai penghargaan, mereka akan mendapatkan reward dari sekolah berupa uang pembinaan yang akan diberikan kepada anak sehingga anak bisa menambah kemampuannya dalam bidang yang dia juarai itu. Jelas dari leader dari komite dengan sekolah itu memberikan kesempatan partisipasi kepada anak untuk menemukan dan berkembang dalam dunia mereka sendiri. Karena ramah anak dapat pula diartikan dengan memenuhi atau mendukung pemenuhan hak anak, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kalau pada tips yang diyakinkan SMA 4 itu merupakan sekolah ramah anak, salah satunya adalah kemudahan mendapat layanan dasar seperti pendidikan, kemudian kesehatan, layanan untuk berkembang, kemudian layanan di ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain, berprestasi, belajar dengan nyaman baik di sekolah maupun dengan aturan yang melindungi anak dari bentuk kekerasan maupun eksploitasi. SMA Negeri 4 Pekalongan melakukan program PKK, di mana dalam pembelajarannya terdapat 3, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kami para siswa merasa sangat nyaman dan aman saat melakukan kegiatan intrakurikuler yang kemudian dikuatkan dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan mengacu pada program PKK, para siswa juga merasa sangat aman, nyaman, dan tidak terbebani saat melakukan pembelajaran dan menumbuhkan siswa yang berkarakter.